Adaro Group dan Pemkab Balangan gelar operasi katarak gratis untuk masyarakat. KPU Balangan sosialisasikan pendidikan pemilih bersama jurnalis dan pegiat media sosial. DK UKM TK Balangan gelar pelatihan tata rias untuk tekan pengangguran dan dorong usaha mandiri. Pemkab Balangan bersama KPK gelar evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2024. DPM PTSP Balangan jalani penilaian zona integritas menuju WBK dan WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nanda Yuliarti, berikut Batarbangan selengkapnya. Adaro Group bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Balangan kembali mengadakan program CSR bertajuk Adaro Aksa Terang, yaitu operasi buta katarak gratis dan pembagian kacamata refraksi bagi masyarakat di UPTD Puskesmas Batu Mandi, Jumat 11 Oktober 2024. Adaro Group bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Balangan kembali mengadakan program CSR bertajuk Adaro Aksa Terang, yaitu operasi buta katarak gratis dan pembagian kacamata refraksi bagi masyarakat di UPTD Puskesmas Batu Mandi, Jumat 11 Oktober 2024. Acara dibuka secara resmi oleh penjabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat, dihadiri perwakilan dari Adaro Group, Forkopimda Balangan, Direktur RSUD Datu Kandang Haji Balangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Camat Batu Mandi, serta Kepala UPTD Puskesmas Batu Mandi. Perwakilan Adaro Group External Relation Division Head Balangan Kol, Toha menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari upaya perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kami dari PT Adaro Energi Indonesia mengadakan program CSR terkait dengan kesehatan masyarakat, dan kami fokus untuk melakukan operasi katarak, terutama untuk di Kabupaten Balangan, di mana seperti tahun lalu kami juga melaksanakan, dan tahun ini kami mentargetkan untuk pasien 154, dan alhamdulillah sesuai catatan sampai hari kemarin sudah terlaksana 136, dan insya Allah hari ini kami laksanakan di Kecamatan Puskesmas Kecamatan Batu Mandi bisa terpenuhi. Toha menargetkan untuk tahun ini ada 154 pasien yang mendapatkan operasi katarak gratis. Hingga kemarin sudah ada 136 pasien yang berhasil dioperasi dan pihaknya berharap target 100% bisa tercapai. Sementara itu PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi atas dedikasi Adaro Group dalam membantu masyarakat Balangan, terutama melalui program kesehatan ini. Terus terang saya sebagai pejabat sementara Bupati Balangan menyambut baik inisiasi dari PT Adaro Energi Indonesia yang sudah mendekatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat masyarakat. Lebih khusus lagi untuk layanan operasi katarak ini, karena operasi katarak adalah operasi yang memerlukan ilmu tinggi, ya, teknologi tinggi juga dari para dokternya, dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan di kecamatan-kecamatan kita di Kabupaten Balangan ini. Taufik berharap masyarakat yang telah menerima layanan operasi katarak dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan selalu mematuhi saran dari dokter. Dan selanjutnya kami harapkan nanti setelah pelaksanaan operasi ini ikuti terus anjuran dari dokternya. Kalau ada apa-apa silakan nanti berkonsultasi untuk kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang tentunya memberikan kebaikan terhadap pasien-pasien kita, gitu ya. Acara diakhiri dengan kunjungan ke ruang tunggu para pasien yang sedang menanti giliran untuk menjalani operasi katarak. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
KPU Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan 2024 bersama jurnalis, pegiat media sosial, serta berbagai organisasi masyarakat Senin 14 Oktober 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan 2024 bersama jurnalis, pegiat media sosial serta berbagai organisasi masyarakat Senin 14 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pemilih dan partisipasi masyarakat khususnya dalam menghadapi situasi pilkada tahun ini yang unik dengan hanya satu pasangan calon tunggal. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Balangan, Wahyudi menekankan pentingnya peran jurnalis dan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pilkada. Wahyudi berharap semua pihak bisa turut ambil bagian dalam membantu menyampaikan informasi yang benar dan relevan terkait pilkada serta meningkatkan literasi pemilih agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tepat. Sementara itu narasumber dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Balangan, Muhammad Abduh turut mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pengawas pada pilkada yang akan datang. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan membantu mewujudkan pilkada yang transparan, jujur, dan adil. Dengan diadakannya kegiatan ini, KPU Balangan berharap dapat membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta memastikan pilkada 2024 berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Padlir Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut yang berlangsung di Hotel Aston Tanjung Tabalong selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu 14-16 Oktober 2024. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja atau DKUKMTK Kabupaten Balangan menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut yang berlangsung di Hotel Aston Tanjung Tabalong selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 Oktober 2024. Pelatihan digelar dalam rangka untuk menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan usaha mandiri di bidang jasa tata rias. Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Dahlia dari Kabupaten Banjar. Pemilihan LPK Dahlia sebagai mitra didasarkan pada rekam jejak mereka yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten kota dalam pelatihan serupa selama 35 tahun. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja Produktivitas dan Hubungan Industrial Kabupaten Balangan, Slametno menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 100 peserta masing-masing 50 orang untuk pelatihan tata rias wajah dan tata rias rambut. Ia juga menambahkan setelah pelatihan selesai, para peserta akan diberikan alat praktik yang dapat digunakan untuk membuka usaha mandiri. Dengan demikian, diharapkan akan lahir usaha-usaha baru di bidang tata rias atau terserapnya tenaga kerja di sektor tersebut. Salah satu peserta, Sitah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti pelatihan ini. Dengan adanya pelatihan ini, saya sangat terbantu sekali karena bisa belajar dan memahami tentang tata rias wajah dari materi tata rias wajah hingga praktek merias wajah. Sita berharap melalui keterampilan yang didapatkan selama pelatihan dapat bermanfaat untuk membuka peluang kerja baru di daerahnya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan kegiatan koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2024 secara daring di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paring Selatan, Selasa 15 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengadakan kegiatan koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2024 secara daring Selasa 15 Oktober 2024. Acara yang digelar di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paring Selatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention atau MCP 2024. Dan rencana aksi tindak lanjut dari Survei Penilaian Integritas atau SPI Kabupaten Balangan tahun 2023.
dipimpin oleh Inspektur Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Balangan Muhammad Nasir Hani, serta Kepala Satuan Tugas 3.1 Direktorat Korsup Wilayah 3 KPK RI, Maruli Tua Manurung. Pertemuan tersebut membahas hasil evaluasi MCP dan SPI yang dilakukan bersama evaluator MCP KPK melalui Zoom meeting. Muhammad Nasir Hani menyampaikan bahwa hasil evaluasi menunjukkan capaian nilai MCP KPK tahun ini belum optimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Nasir menambahkan bahwa target MCP yang diharapkan oleh Bupati Balangan naik hingga mencapai 92%. Hari ini adalah pelaksanaan evaluasi pemenuhan MCP KPK dan evaluasi tindak lanjut SPI tahun 2023, di mana kita tadi disampaikan pertanggal 14 Oktober 2024 ini memang capaian kita masih kita akui masih belum optimal, di mana kami juga dari masing-masing area intervensi dari 8 area yang sudah tadi kita paparkan dengan evaluator dari MCP KPK, ada beberapa memang yang nilai kita yang belum mencapai target, dan kami juga akan berupaya setelah kegiatan ini nanti juga kami akan mengadakan rakor dan kami akan segera menyampaikan ke Sekda untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang perlu kami lakukan, mengingat waktu tinggal beberapa bulan ke depan akan. Senada dengan itu, Kepala Bagian UK PBJ Kabupaten Balangan, Muhammad menyatakan bahwa area intervensi pengadaan barang dan jasa akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diminta dalam item-item atau indikator yang disuruh ke bagian pengadaan barang jasa untuk pemenuhan MCP tersebut, dan kami semaksimal mungkin melaksanakannya sebaik mungkin agar nilai MCP KPK kami tidak turun dan bisa mencapai target yang diinginkan oleh pimpinan kepala. Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan BPK PAD Kabupaten Balangan, Abdul Halim, menambahkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan inovasi dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk penghapusan denda pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kami di area intervensi optimalisasi pajak daerah juga berusaha semaksimal mungkin akan mencapaikan target terkait inovasi sudah kami lakukan, yaitu pemberian penghapusan denda piutang PBB. Nah, itu mungkin salah satunya. Terkait juga yang agak kurang mungkin nanti kayak Perbub sudah kami tindak lanjuti, kemungkinan insya Allah di bulan November sudah bisa dipenuhi, dan mungkin terkait penagihan, mungkin bidang penagihan nanti juga sudah berupaya maksimal untuk mencapai target agar apa yang diberikan Pak Bupati juga bisa tercapai. Mungkin itu ya. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjalani penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penilaian tersebut dilaksanakan secara virtual oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di ruang rapat kerja Bupati Balangan, Paring Selatan, Selasa 15 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberantas praktik korupsi dengan membangun zona integritas atau ZI di berbagai instansi. Salah satu instansi yang saat ini tengah menjalani penilaian ZI menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Balangan. Penilaian ZI tersebut dilaksanakan secara virtual oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, bertempat di ruang rapat kerja Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 15 Oktober 2024. Kepala DPM PTSP Balangan Akhriani menyatakan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen instansinya menuju predikat WBK dan WBBM. Pemohonan zona integritas itu ada semacam suatu penilaian terhadap suatu lembaga, apakah itu lembaga pemerintah daerah maupun SKPD, dalam rangka untuk mewujudkan komitmen untuk menuju WBK dan WBBM, di mana salah satu tahapan tadi adalah kami memaparkan apa yang sudah kami lakukan selama ini di DPM-PTSP Kabupaten Balangan, sehingga dengan harapan apabila terwujud
wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini berarti suatu kebanggaan bagi SKPD kami, sehingga apa yang menjadi harapan untuk proses pencegahan korupsi, kemudian reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik tercapai di tempat kita. Kami sebenarnya ini adalah suatu kegiatan yang kami kira cukup baik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sebuah SKPD dalam hal ini adalah SKPD pelayanan publik. Jadi tadi adalah acara menyangkut diskusi dengan pihak tim evaluator pusat dari Kemenpan-RB. Mereka mempertanyakan apa-apa saja langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka untuk pemenuhan zona integritas di tempat kami. Semuanya sudah kami sampaikan, kemudian berdiskusi juga. Memang ada beberapa hal yang mendapat masukan dan mendapat informasi juga dari mereka berkenaan dengan penyempurnaan pembangunan zona integritas tempat kami. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya, sesuai dengan harapan kita, kami dengan di Dinas Capildo mudah-mudahan WBK dan WBPM di tempat SKPD kami akan terwujud, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri karena tidak semua SKPD pelayanan publik bisa mencapai prestasi itu. Maka dari itu hari ini tadi adalah suatu momen yang mungkin sangat berbahagia sekali bagi kami mewakili Kabupaten Balangan bersama Capildo untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kabupaten di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Akhriani menjelaskan tercapainya predikat tersebut akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, peningkatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Sekretaris DPM PTSP Balangan, Agus Muslim menyampaikan tahapan ini merupakan tahapan kedua dari penilaian ZI. Keenam area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, manajemen sumber daya manusia, tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan kegiatan wawancara pada hari ini, sebenarnya sudah tahapan kedua dari penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, di mana tahapan pertama kami di Dinas PMPTSP sudah melewati itu tahapan administrasi dan pemenuhan dokumen. Jadi pada hari ini adalah tahapan wawancara atau pendalaman materi dari data-data dukung yang sudah kami sampaikan terkait dengan 6 area perubahan pada zona integritas. Yaitu ada 6 area yang pertama adalah penguatan akuntabilitas, kemudian penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen tata laksana. Jadi dari seluruh data dukung dan dokumen yang kami sampaikan pada hari ini mendapat pendalaman lebih lanjut dari tim penilai nasional yang dilakukan kepada kepala dinas dan juga kami-kami yang ada di struktural maupun pejabat fungsional di Dinas PMPTSP. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita harapkan bersama, kita bisa memperoleh predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang sudah berlangsung lama, jadi pembangunan pencanangannya mulai tahun 2021 dan sudah mengikuti penilaian pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Mudah-mudahan pada tahun ini hasilnya bisa paling maksimal dan optimal sesuai yang diharapkan. Selain DPM PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan juga turut serta dalam proses penilaian ZI. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nanda Yuliarti dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.